diberi ke sesuatu apa ini? Ada sedikit cerita ya, meskipun juga termasuk mistis. Dan sekali lagi apa yang saya sampaikan ini percaya monggo, nggak percaya nggak masalah. Sip. Ya, karena ini adalah salah satu apa yang pernah saya lihat, saya dengar. Nanti akan saya tunjukkan. Kita menuju ke tempat namanya, itu lokasinya Pandanwangi. Nah, nanti di sana akan saya ceritakan. Monggo. Nah, ini lah pohon pandan. Pandan ini namanya jenis pandan betok. Dia punya bunga juga, kalau kebetulan waktu masa buah ada buahnya. Ini namanya pandan wangi. Dan pandan wangi ini cerita kakek saya, ya jujur saya tidak melihat, tapi cerita dari kakek saya juga bapak saya, bahkan juga saya dengar cerita dari beliau-beliau yang tua seangkatan dengan kakek saya. Ini dulu ada seorang Demang namanya Ki Suwarno. Ki Suwarno itu waktu itu termasuk yang direkrut Belanda untuk ikut kerja paksa membuat waduk Duyu ini. Terus mungkin dari rasa penyiksaan yang dialami kerja paksa tadi, dia berontak. Akhirnya apa? Dia diikuti dengan teman-teman yang seide untuk memberontak lepas daripada kerja paksa tadi. Ternyata memang dia hebat sekali. Begitu dia ditembak mati, hidup lagi, dia dipotong-potong, hidup lagi. Terus akhirnya dia itu ketahuan punya suatu ilmu, kita juga pernah mendengar namanya Ajian Rawa Rontek. Nah, ya namanya juga orang banyak, ada juga yang memihak pada Belanda waktu itu. Dia tahu kelemahan daripada Ajian Rawa Rontek tadi. Akhirnya dia diikat, dipotong, kepalanya itu ditanam di sini, dan tubuhnya itu ditanam di tempat lain, karena kelemahannya jangan sampai tubuh itu meskipun ditanam berdekatan, tapi kalau dia itu dibatasi oleh sungai, itu dia tidak akan menyatu. Itulah kelemahan daripada Ajian Rawa Rontek. Kepalanya ditaruh di sini, memang kata orang Belanda waktu itu jadikan tumbal. Tapi tubuhnya di mana-mana, pokoknya dipisahkan oleh sungai. Nah, akhirnya Ki Suwarno tadi bisa dibunuh. Dan itu ternyata Ajian Rawa Rontek itu sepertinya ada di tempat sini. Itu terbukti waktu bangun namanya dam, itu ada plengsengan, tempat untuk mengurangi debit air yang ada di waduk itu, karena waduk itu kalau musim hujan itu airnya begitu deras sehingga dikhawatirkan tidak muat. Meskipun di sana juga ada namanya palesan atau tempat pembuangan, ini ditambahi lagi. Ini dibersihkan oleh pekerja-pekerja itu, ya tujuannya akan di situ, itu dekat sekali itu. Ternyata pagi itu dipotong, belum sampai maghrib matahari itu tenggelam. Ya seperti ini, berdiri sendiri, tidak ada sepotong pun yang lepas, kembali berdiri utuh pohon yang namanya pohon pandan ini. Dan pohon pandan ini lebih tua 3 kali daripada umur saya. Ini namanya. Dan ini sering kalau ada seperti ada banjir besar itu memberi ada suara, memberi masyarakat warning, isyarat untuk berhati-hati, berjaga-jaga. Dan suaranya itu mendengung khas. Masyarakat sini sudah tahu ini suara dari Eyang Suwarno gitu. Nah, masalah untuk selanjutnya banyak sekali sebenarnya hal yang sifatnya mistis. Iya, ilmu Rawa Rontek itu merupakan ilmu asli, ilmu Jawa atau doktrin dari luar negeri, Pak? Sepengetahuan saya, yang punya ilmu itu cuma di wilayah Nusantara ini. Memang Jawa ada, terus Sunda juga punya,
ya, Batak juga punya. Tapi kalau rawa rontek itu namanya juga rawa rontek. Rawa rontek itu sebenarnya agung kaya dini rawa. Jadi kita itu punya apa umur yang belum waktunya mungkin ya, kalau meskipun kita dibunuh itu akan kembali lagi. Seperti kita memisahkan air yang ada di rawa. Rawa itu kan kita tahu rawa itu adalah tempat genangan air yang luas sekali. Sulit sekali untuk dipisahkan. Makanya apa salah satu kelemahannya ajian rawa rontek itu tadi ya dipisahkan dengan sungai. Dan itu adalah ciptaan Kanjeng Sunan Kalijogo. Ajian rawa rontek itu waktu itu. Adakah kesamaan dengan yang dimaksud ilmu Pancasona itu? Sebenarnya hampir. Jadi Poncosono, Poncosunyo namanya ya. Ponco itu 5, sunyo itu alam. Di mana orang yang belajar ilmu Poncosunyo itu memiliki 5 alam. Mulai dari tanah, dari angin, api, air, juga udara. Jadi wawang-wong itu maksudnya, yang meliputi bintang, juga meliputi bulan itu. Itu Poncosunyo. Dan itu ada namanya lagi, namanya Catursunyo, Trisunyo. Dan rawa rontek ini adalah ciptaan Kanjeng Sunan Kalijogo. Beliau waktu itu ya untuk menyebarkan agama lah. Karena orang Jawa itu mau tunduk, mau hormat pada orang punya yang kemampuan. Dan alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala diberi salah satu kesempatan untuk menguasai namanya ajian rawa rontek tadi. Rawa rontek itu meskipun daging kita terpisah, tapi kalau kita masih berdekatan dalam arti itu ya satu wilayah tanah, itu akan kembali bersamaan dengan munculnya biasanya itu bintang atau bulan. Itu rawa rontek. Bukan dari luar negeri, nggak ada itu. Belanda juga nggak ada, yang lain-lain nggak ada, tapi khusus Jawa. Yang baru-baru ini Pak Darminto ceritakan di belakang layar ada seorang pemuda yang mohon maaf nakal gitu, terus ditembak atau gimana sampai Kak mempan, itu siapa itu Pak? Oke, itu seingat saya juga belum berumah tangga waktu itu, masih sama-sama lajang. Nah, bersamaan dengan waktu itu kita nakal sekali. Terus saya ajak di sini tuh istilahnya tirakat 3 hari 3 malam. Dan anehnya dia setelah tirakat itu dia itu punya kemampuan seperti rawa rontek. Oh ya, rawa rontek itu bukan hanya dipotong, tapi dia itu kena benda tajam itu selama masa itu sendiri tidak mempan. Jadi kalau kita kita mau dibacok, nah itu ada kekebalan. Dalam arti masih di batas ilmu rawa rontek itu sendiri. Tapi kalau sudah di atas, ya itu mempan tapi ya kembali lagi. Dan itu ternyata dia itu setelah ikut itu Mas, saya tahu, saya mengikuti waktu itu. Dia itu ada di stasiun Gubeng. Itu kalau nggak salah tahun hampir 1980 sampai 82. Dia cara kumpul dengan anak-anak itu, anak-anak nakal maksud saya ya waktu itu ya, pokoknya anak nakal. Ya mungkin karena tawuran atau apa itu dia itu ditembak sama petugas, itu nggak mempan sama sekali. Itu dan setelah bertirakat di sini. Bertirakat di sini. Bertapa di sini. Iya. Dan waktu itu gini ceritanya. Saya itu kalau ingat saya, waktu itu saya mau becek. Kalau orang sini becek atau kondangan. Waktu itu nggak tahu ya, masih bebas, namanya dadu atau dadu. Uang saya habis, uang dia juga habis. Begitu kehabisan uang, apa yang ada di beberan dadu itu diambil semua. Nah, tentu saja mereka juga marah. Itu dipukuli orang buaya itu, dia nggak merasakan apa-apa. Akhirnya takut semua. Dan saya sama dia bisa lagi. Itu saya juga lucu ya. Astagfirullahaladzim, semoga nggak akan terulang pengalaman itu. Dan memang anaknya itu nakal sekali, sering ke tempat-tempat yang ya seperti itu sering. Waktu bertapa di sini selama 3 hari itu mendapatkan apa Pak? Nah gini ceritanya, pada malam hari pertama kedua itu nggak merasa apa-apa, tapi hari ketiga dia itu seperti kena ada
angin silir-silir gitu. Terus dia merasa tubuhnya segar. Padahal 3 hari 3 malam itu nggak makan, segar. Habis itu seperti ada tetesan, bukan embun ya, bukan embun, tapi memang tetesan. Itu mulai dari apa namanya ini, kepala, kalau orang Jawa mengatakan bunbunan, itu terus meresap ke tubuhnya. Nah itu, terus setelah itu dia seperti tidak ingat apa-apa. Itu dia ngomong sama saya. Setelah itu dia sadar biasa, ya biasa gitu. Lokasi Pak, mohon Ya, diberitahu monggo. kepada kami Pak. Monggo. Lokasi seorang pemuda yang tidak mempan, ditembak, dipukuli, dibacok waktu tirakat di sini selama 3 hari. Lokasi, titik lokasinya di mana Pak? Itu ada agak ke timur sana. Agak ke timur sana. Sana. Lokasinya. Oh, di tengah-tengah situ. Iya, betul. Itu kan rimbun sekali dengan Rimbun pandan sekali. apa namanya? Pandan betok, Pandan pandan ri ya, Pandan betok. Ri. Jadi di tengah-tengah situ Pak, Iya, lokasi betul. untuk tirakatnya Pak. Oke, oke. Adakah sesuatu yang gaib lainnya, mungkin penampakan apa begitu di sini kan? Ini kan memang terkenal angker Pak ya. Betul. Apalagi Pak? Ya, ini gini. Di sini ini ada semacam lubang yang dipercaya orang sini. Jurang waktu itu, jurang dalam sekali. Jurang bajul sak judu. Namanya bajul buntung. Namanya bajul buntung itu tidak punya ekor. Gitu, tidak punya ekor. Nah, ini kalau ada apa ya? Ada bahaya atau apa gitu. Dan itu sering, itu masih sering orang lihat. Biasanya kalau hari seperti Selasa Kliwon di sini, yang paling sering Selasa Kliwon. Buaya ya keluarnya. Buaya sak judu Tanpa ekor. tanpa ekor, namanya bajul buntung. Terus yang pernah itu waktu apa ya? Kalau nggak salah waktu Petrus. Nembak Ada misterius. Petrus itu kalau nggak salah ya sekitar 1980-an, 92 gitu ya. 1982-an. Itu ada orang sini, bukan ini ya, tetangga desa itu. Dia itu sebenarnya apa ya? Cuma cari kayu. Kalau orang sini namanya belandong. Tapi memang itu dia itu dibawa Petrus. Terus akhirnya dia sembunyi di sini. Tuh nggak bisa terlihat, juga seperti dilindungi, dan begitu dia keluar dari sini itu sudah nggak ada masalah, bahkan orangnya sampai meninggal, berarti nggak sampai kenapa itu 2 orang itu aslinya orang dari Klaci, desa Klaci sana Jombang. Terus dia rumah tangga di sini, namanya Pak Jamal. Waktu itu dia cuma biasa aja, betul tuh ngambil air di hutan, cari hutan ke Blandong. Tapi namanya waktu itu kan Petrus itu kan banyak yang ngawur juga. Ya. Orang Incarannya para preman. Preman, tapi orang-orang yang sebenarnya Bahkan bukan orang yang tidak preman pun iya, dikebiau ya. bertato saja Nah, sudah hilang. gitu. Tinggal nama ya Pak ya. Itulah salah kaprah. Ya alhamdulillah selamat. Ya meninggal dalam posisi baik.